Selamat hari Minggu buat adik-adik remaja yang ada di rumah. Nah, Kakak berharap kabar anak-anak yang ada di rumah baik, sangat baik, luar biasa ya. Nah, adik-adik remaja kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita tenang, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik semuanya berdiri, kita mengangkat pujian, satukanlah hati kami. Kita bersuka cita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah remaja pada saat ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, laut, dan segala isinya. Yang akan senantiasa bersama dengan kita mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kita. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun itu mari kita mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan senantiasa bersama dengan kami, membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami pelajari pada saat ini Tuhan, tidak lewat begitu saja, tetapi dapat kami pahami, dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu Tuhan jadi pelita di dalam kehidupan kami, khususnya kami buat anak-anak remaja ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, haleluya, amin. Ya, adik-adik remaja,
Pembacaan kita pada saat ini ada 4 pasal dari Keluaran 6 hingga Keluaran pasal 10. Tapi Kakak Vina tidak baca lagi, ya adik-adik di rumah silakan baca ya pembacaan kita dari Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai Keluaran pasal 10. Ya, adik-adik yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, di situ Tuhan mengatakan kepada Musa, menyampaikan kepada Musa bahwa Musa, ya, bangsa Israel itu saya akan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Saya akan mengeluarkan mereka dan mereka akan bersuka cita karena saya akan memberikan suatu tanah kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Mereka di sana akan tinggal, mereka akan bersuka cita tidak seperti sekarang. Ya. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, ya, tetapi bangsa Israel putus asa. Ya. Bangsa Israel mengatakan, itu tidak mungkin. Ya. Pasti kami ini ya akan mati di tempat ini, kami akan selalu menderita karena kami menjadi budak di tanah Mesir. Nah, bangsa Israel terus putus asa. Terus Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa pergi menghadap kepada Firaun, ya, raja Mesir itu. Sampaikan kepadanya bahwa Tuhan mau engkau membebaskan bangsa Israel supaya mereka keluar menyembah atau beribadah kepadaku. Musa mendengar, tidak mungkin itu Tuhan. Ya. Raja ini yang saya mau hadapi. Ya. Bangsa Israel saja yang saya sampaikan pesan Tuhan kepadanya tidak mendengar. Apalagi ini adalah raja. Bisa pitu saya mau bicara dengan raja, saya tidak tahu bicara apa. Ya. Tidak mungkin itu Tuhan. Ya. Raja Firaun juga tidak akan melakukan apa yang saya sampaikan. Tetapi adik-adik remaja kembali lagi, Tuhan yang menyuruh. Ketika Tuhan adalah Tuhan yang berkata, berkuasa, bertindak, tidak ada yang dapat menghentikannya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, Tuhan mengutus Musa bersama dengan hambanya Harun, ya, untuk pergi menghadap kepada Firaun. Ya. Tuhan mengatakan, jangan lupa bawa tongkatnya. Ya. Mereka pergi menghadap kepada Firaun. Dan ketika mereka tiba di istana Firaun, di hadapan Firaun itu, Harun melemparkan tongkatnya. Dan apa yang terjadi? Tongkatnya itu berubah menjadi ular. Dilihat oleh Firaun. Firaun berkata, saya juga bisa. Dia panggil tukang sihirnya. Dia juga melakukan seperti apa yang dilakukan Harun. Tongkat tukang sihirnya juga berubah menjadi ular. Tetapi tongkat si Harun ini menelan tongkat-tongkat si tukang sihir oleh Firaun. Apakah Firaun takut? Tidak. Ya. Apakah Firaun berpikir ya bahwa kayaknya harus lepaskan ini bangsa Israel. Karena Tuhan ini yang sampaikan, tidak ngaruh. Ya. Meskipun Tuhan sudah mengingatkan dia lewat kedua hambanya ini, tetapi Firaun pun tidak ngaruh. Dia tetap mengeraskan hatinya. Ya. Dan Tuhan tahu kalau Firaun ini melawan kepada Tuhan. Firaun ini tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kedua orang ini, yaitu Musa dan Harun, supaya mereka menyampaikan kepada Firaun. Mereka tidak mendengar. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu lagi, Tuhan mengutus lagi Harun bersama dengan Musa. Musa, Harun, ya, temui si Firaun di tepi sungai Nil. Kamu harus bertemu di sana. Harun pergi bersama dengan Musa bertemu di tepi sungai Nil. Dia menghadap kepada Firaun. Di hadapan Firaun, ya, mereka memukul air sungai Nil itu dan berubah menjadi darah. Ya. Ikan dan semua hewan yang ada dalam sungai itu mati. Air sungai itu busuk. Air sungai itu tidak dapat diminum. Orang yang ada di Mesir, ya, menderita. Apa yang mereka harus minum? Apakah Firaun ini mendengar? Tidak. Apakah Firaun ini ngaruh? Tidak. Ya. Firaun langsung masuk dalam rumahnya dan tidak peduli apa yang terjadi kepada orang Mesir. Di situ Tuhan melihat bahwa betapa kerasnya hati orang ini. Ya. Musa dan Harun mengatakan,
Firaun, tolong lepaskan. Ya, umat Tuhan bangsa Israel dia harus pergi dan kami ini harus pergi beribadah kepada Tuhan kami. Ya, Firaun tidak ngaruh. Kemudian Tuhan mendatangkan tulah yang kedua, yaitu kata. Ya. Ketika ada banyak begitu kata di Mesir, Firaun berkata begini, Musa tolong berdoa kepada Tuhanmu. Ya. Jika bencana ini dilalukan, saya akan membebaskan bangsa Israel. Nah, Musa berdoa, tetapi ketika bencana itu berlalu, si Firaun ini ingkar janji. Dia tetap melakukan, dia tetap mengeraskan hatinya tidak akan membebaskan bangsa Israel. Kemudian Tuhan marah lagi. Kemudian Tuhan mendatangkan lagi tulah, yang ketiga ialah nyamuk. Ketika banyak nyamuk, Firaun lagi mengatakan, berdoa dulu Musa. Kalau lepas ini saya akan lepaskan bangsa Israel. Kalau tidak ada lagi nih nyamuk, saya akan lepaskan bangsa Israel. Begitupun Musa berdoa kepada Tuhan, dilalukan lagi bencana itu, tetapi Firaun ingkar janji lagi. Tuhan mendatangkan lagi lalat pikat. Tetap tidak mendengar, tetap mengeraskan hatinya. Firaun ini tetap mengeraskan hatinya. Datang lagi tulah yang berikut, penyakit sampar pada ternak. Ketika dia melihat semua ternaknya mati, dia mengatakan kepada Musa, Musa, benar-benar ini. Berdoa lagi kepada Tuhan. Kalau lalu bencana ini saya akan melepaskan kalian. Kemana kalian berdoa menyembah kepada Tuhan, saya melepaskan kalian. Berdoa lagi Musa kepada Tuhan. Bencana itu lagi dilalukan. Dia ingkar janji lagi. Datang lagi bara. Kemudian tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah itu tidak mendengar lagi. Si Firaun ini tidak mendengar lagi perkataan Tuhan lewat hambanya Musa. Didatangkan lagi tulah yang ke-8 adalah belalang. Begitu ketika ada tulah itu, Firaun mengatakan, tolong berdoa kepada Tuhan. Pasti saya akan mengeluarkan kalian, melepaskan kalian ketika bencana ini berlalu. Begitu dilakukan oleh Musa, Musa berdoa lagi kepada Tuhan. Tetap orang ini ingkar janji. Dan tulah yang ke-9, gelap gulita. Dan sampai pada saat itu, bangsa Israel melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap orang Mesir. Bangsa Israel melihat bahwa ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan benar-benar marah. Apa yang dapat kita petik dari pembacaan kita pada saat ini adik-adik? Bukan tulahnya, tapi kita mau melihat bahwa ketika kita mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan, ketika kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, sesuatu hal yang tidak baik akan kita temui dalam kehidupan kita. Kakak Vina rasa dan bahkan kita semua mau kehidupan kita berjalan dengan baik. Siapa sih yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Tetapi adik-adik remaja yang di rumah, saya mau ngajak adik-adik. Mari kita refleksikan hidup kita. Sepanjang adik-adik hidup di dunia ini, apakah adik-adik selama adik-adik mulai dari sekolah minggu sampai pada remaja, apakah adik-adik selalu melakukan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya? Atau lewat begitu saja? Yang penting ikut ke gereja, ikut ke ibadah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak memetik apa yang disampaikan pesan Tuhan lewat firman-Nya setiap hari Minggu. Nah, ini yang kita mau pelajari. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mendengarkan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dari mana kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah yang disampaikan Tuhan, Alkitab. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, dari mana kita tahu bahwa seperti ini maunya Tuhan? Dan kita selalu mengevaluasi diri kita bahwa, apakah saya ini sebagai anak remaja, anak-anak Tuhan, ya adik-adik remaja pasti tahu kalau anak Tuhan melakukan yang terbaik. Tidak mungkin yang tidak terbaik kita lakukan. Seperti ini mengasihi, kalau menghujat orang lain, menghina orang lain, itu baik atau tidak? Tidak. Dalam
kekristenan atau sebagai anak-anak Tuhan itu tidak diajarkan. Nah, kita melakukan yang terbaik, hal-hal sesimpel itu, tapi apakah kita sudah melakukan? Ya. Dan ketika hati kita keras, ya, bagaimana kita tahu bahwa kita ini keras hati? Ya. Bahwa kita ini selalu tidak melakukan perintah Tuhan. Ya, kita evaluasi diri kita. Apakah saya selama ini, ya, apakah tidak ada teman saya yang terluka? Apakah saya menghormati kepada kedua orang tua atau kepada siapapun? Apakah saya sudah mengasihi? Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengajarkan kita bahwa baiklah kita selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita, tidak. Ya. Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera, kebaikan. Nah, siapa yang tidak mau masa depannya diberkati oleh Tuhan? Siapa yang tidak mau masa depannya sukses? Pasti tidak ada yang mau, pasti semuanya kita ingin diberkati oleh Tuhan, semuanya kehidupan kita berjalan dengan baik. Kalau kita mau seperti itu, lakukan perintah Tuhan. Taati perintah Tuhan lewat firman-Nya. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadikan pribadi kita sebagai anak remaja yang senantiasa takut akan Tuhan dan jadi terang dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik remaja yang sama dikasihi dalam Tuhan, ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak terasa kita sudah memasuki 2021. Ya. Kita berada ya, di minggu terakhir, ya, pada bulan Januari ini, ya, kita tidak terasa bahwa kita bisa melewati ini itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, terima kasih ya Tuhanku. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya dalam kehidupan kita. Adik-adik remaja, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang senantiasa setia, menjaga, melindungi setiap langkah kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak setia kepadamu Tuhan, Tuhan senantiasa setia kepada kami. Tuhan tidak melihat kami dalam melakukan kebaikan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kepada kami waktu dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami diajarkan sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak senantiasa mengikuti keinginan hati kami, tetapi kami senantiasa mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kepadamu, hamba-Mu berdoa, mari Tuhan senantiasa memberkati anak-anak remaja-Mu Tuhan dalam masa remaja mereka. Mari Tuhan senantiasa menolong dia, biarlah mereka senantiasa Tuhan bertumbuh, berkembang dan senantiasa memperlihatkan sikap dan tingkah laku mereka sebagai anak-anak Tuhan dan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau berkati mereka Tuhan dalam pendidikan mereka Tuhan, meskipun pada saat ini, pada masa pandemi, mereka harus belajar dari rumah, tetapi
Kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita mereka, dimanapun mereka belajar, mari Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, biarlah mereka senantiasa tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka meraih di dalam naungan, kasih dan penyertaan Tuhan, dan mereka menyadari, mereka tahu bahwa semua dapat mereka lalui, semua mereka dapat capai ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami sebagai manusia, tetapi itu karena kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan remaja mereka. Engkau berkati kedua orang tua atau opa, oma, segenap keluarga yang senantiasa mendampingi anak-anakmu Tuhan di jalan yang benar. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah orang tua, opa, oma, bahkan segenap keluarga yang senantiasa mendampingi anak-anakmu. Mereka senantiasa merasakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka senantiasa mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Mengucap syukurkan atas segala kasih dan berkat-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, jadikan pribadi lepas pribadi bagi anak-anak remaja Tuhan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang senantiasa melakukan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan remaja mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau berkati segenap guru sekolah minggu Tuhan, kakak-kakak guru sekolah minggu dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dan yang masih studi Engkau senantiasa memberkati Tuhan. Biarlah guru-guru sekolah minggu senantiasa merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa juga buat Kota Mamuju Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang mereka alami di sana pada saat ini. Kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan, kami tidak mempunyai kuasa. Tetapi kembali kami sebagai orang yang beriman dan percaya kepadamu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin dengan Tuhan. Dan ketika sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kami, entah itu suka atau duka, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kepadamu Tuhan kami bermohon, mari Engkau Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jamah mereka di sana yang dalam kelemahan tubuh. Dan Engkau hiburkan mereka Tuhan yang pada saat ini dalam duka cita. Biarlah mereka senantiasa tetap merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau pakai orang-orang di sekitarnya Tuhan untuk berbagi kepada mereka, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang saudara-saudara kami di sana butuhkan senantiasa diberikan lewat orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan pandemi belum usai juga, mari Tuhan senantiasa dengarkan setiap doa dan harapan kami, kerinduan kami Tuhan. Kami ingin Tuhan pandemi ini cepat berlalu dan biarlah kami seperti dahulu kala menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami tanpa ada ragu lagi, tanpa ada ketakutan lagi. Kami percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus, Engkau jaga kami Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan, Engkau jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya termasuk penyakit Tuhan, terutama virus corona Tuhan. Engkau jauhkan kami Tuhan, Engkau jaga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan cuaca sedang tidak baik, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kepadamu Tuhan, Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipakai dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah pelayanan sekolah minggumu, jemaat masalah ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami yang datang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik remaja, saya undang bangkit berdiri. Di dalam kehidupan kita, meski kita masih remaja, ya, Tuhan ingin, Tuhan mau, ya, setiap kehidupan kita pakai untuk melayani Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, Mata Kecil Ini.
ini menjadi pegangan kita bahwa walau kita kecil, walau kita masih remaja, kita sanggup melakukan segala sesuatu ketika Tuhan bersama dengan kita. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita ulang pujian satu kali ini lagi ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sungguh indah pujian ini, ya. Hal yang tidak pernah dibayangkan oleh pikiran kita timbul dalam hati kita, itu akan terjadi dan ketika kita hanya percaya kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik remaja mari senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, ya, menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik remaja yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kakak Vina mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.